Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, penjelasan yang bermanfaat dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan bab sebelumnya, yaitu babun majaa anna ba'da hadhil ummati ya'budul awsan. Bab tentang akan adanya di antara umat ini yang mereka menyembah kepada berhala atau mereka jatuh kepada kekufuran dan juga kesyirikan. Kita sudah bahas 3 dalil dari bab ini dan kita lanjutkan dengan dalil yang keempat dan juga dalil yang kelima. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Dalil yang keempat, hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah SAW, sungguh kalian nanti akan mengikuti, akan mengekor-ngekor kepada sunnah-sunnah, jalan-jalan, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, atau hadwal qudzah bil qudzah, seukuran bulu yang ada di anak panah. Jadi sedikit-sedikit kalian akan mengikuti kebiasaan dan tradisinya umat-umat sebelum kalian. Sampai kata Rasulullah, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Seandainya mereka memasuki lubang dob, maka kalian pun akan memasukinya. Maka para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, qala faman, siapa lagi selain mereka yang kalian ikuti. Jadi Rasulullah SAW sudah mengabarkan
bahwasannya akan ada nanti umat-umat Rasulullah, umat-umat beliau yang mengikuti kebiasaan tradisi orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kenapa dalil ini dibawakan dalam bab akan datang nanti sebagian umat ini yang mereka jatuh kepada kesyirikan dan juga kekufuran? Karena hadis ini selain berupa pengabaran, tapi juga berupa peringatan. Jadi setiap ada hadis yang bunyinya itu mengabarkan keburukan-keburukan yang akan menimpa umat beliau, maka hadis itu bukan sekedar pengabaran saja, tapi hadis itu sebagai peringatan bagi umatnya agar tidak termasuk orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah tersebut. Maka Rasulullah sudah kabarkan akan datang nanti umat-umatku, sebagian mereka akan mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa ini dijadikan dalil dalam bab ini? Ini menunjukkan akan ada di umatnya Rasulullah yang mereka mengikuti kebiasaan dan tradisinya Yahudi dan Nasrani. Maksudnya apa? Mereka jatuh dalam kekufuran dan juga kesyirikan. Jadi sesuai dengan bab ini. Karena bab ini mengabarkan akan datang nanti umatnya Rasulullah yang menyembah kepada berhala, maksudnya jatuh kepada kekufuran dan juga kesyirikan. Maka Rasulullah pun mengabarkan bahwasannya sebagian umatnya nanti akan mengikuti umat-umat sebelum mereka, bahkan sampai mereka masuk ke lubang dok, maka mereka pun akan mengikutinya, yaitu mengikuti ritual-ritual ibadah orang kafir, mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir, mengikuti tradisi-tradisi Yahudi dan Nasrani. Inilah yang dimaksud jatuh dalam kekufuran. Hadis ini umat semakin memperjelas prinsip akidah kaum muslimin, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, yang harusnya kaum muslimin berpegang teguh dengan akidah ini, yaitu apa? Senantiasa menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Karena kenapa? Mengikuti mereka, mengekor-ngekor kepada mereka, menyerupai mereka, itu bisa membuat muslim tersebut jatuh kepada kekufuran. Jadi mengikuti, apalagi mengikuti ritual ibadahnya orang kafir, mengikuti tradisi ibadahnya orang kafir, mengikuti perayaan-perayaannya orang kafir, dan dia meyakini perayaan yang seperti ini, oh ini boleh-boleh saja, bahkan bagus kok untuk dirayakan. Contohnya apa? Yang dekat ini kan Valentine. Padahal kaum muslimin nggak tahu tuh sejarahnya. Ya, akhirnya mereka ikut-ikutan. Loh ini kan bagus, hari kasih sayang. Para ulama mengatakan orang yang mengikuti tradisi, kebiasaan, perayaan orang kafir, dia tidak terlepas dari dua perkara. Yang pertama, dia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Yang kedua, dia tidak jatuh dalam kufur, tapi dia jatuh dalam dosa besar. Kapan seseorang ketika dia mengikuti tradisinya orang kafir, mengikuti perayaan orang kafir, mengikuti ritual ibadah orang kafir, itu bisa jatuh ke dalam kekufuran ketika dia melakukan itu, dia membenarkan ritual dan tradisi tersebut.
Jadi kalau kaum muslim ketika menjalankan ritual orang kafir, dia yakini, oh ini baik kok, oh ini bagus kok, itu bisa jatuh kepada kekufuran. Tapi kalau dia cuma sekedar ikut-ikutan saja, dia masih meyakini, oh ini mah tradisinya orang kafir, harusnya nggak boleh, tapi karena nggak enak saja, akhirnya dia tetap melakukannya. Yang seperti ini tidak jatuh dalam kekufuran, tapi dia jatuh dalam dosa besar. Nah, di sini dalil ini dibawakan untuk mengingatkan, mengikuti ritual ibadah orang kafir, tradisi orang kafir, perayaan orang kafir itu bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Nah, di sini babnya bab akan datang dari sebagian umat Rasulullah yang jatuh kepada kekufuran, mereka menyembah kepada berhala. Bahkan umat ini sering Anda sampaikan ketika membahas al-wala wal bara. Loyalitas kita hanya kepada Allah, kepada Rasulullah dan orang-orang beriman, dan kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Banyak sekali ritual-ritual ibadah yang Allah syariatkan. Itu tujuannya umat untuk menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Jadi banyak sekali perintah-perintah syariat yang Allah tujukan untuk kaum muslimin, tujuannya apa? Untuk menyelisihi orang-orang kafir. Banyak sekali umat dalam hal akidah kita diperintahkan menyelisihi orang kafir. Apa itu? Kita tidak meyakini Tuhan atau Allah itu berbilang. Dan kita hanya meyakini Allah itu esa, tidak memiliki anak dan tidak melahirkan. Begitu juga dalam hal akidah ini. Kita diperintahkan oleh Rasulullah tidak boleh menjadikan kuburan-kuburan nabi kalian dan orang-orang soleh di antara kalian menjadi tempat ibadah. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas tentang kaum muslimin yang masih menjadikan kuburan-kuburan orang soleh dan nabinya sebagai masjid. Padahal Rasulullah berpesan itu kapan? 5 hari sebelum wafatnya beliau. Kata Rasulullah, laknatullahil yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang solehnya sebagai masjid. Rasulullah peringatkan, jangan kalian jadikan kuburan nabi-nabi kalian dan kuburan orang soleh kalian sebagai masjid tempat ibadah. Dalam rangka apa? Menyelisihi orang kafir, menyelisihi orang musyrik. Dalam hal apa lagi? Selain akidah, dalam hal ibadah. Kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang kafir. Contoh, terus dalam hal puasa. Sering kita bahas hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, faslun ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahur. Yang jadi pembeda antara antara puasanya kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, aqlatus sahur, itu terletak pada makan sahurnya. Makanya ulama mayoritas memakruhkan, bahkan sebagian mengharamkan kalau orang puasa tapi dia sengaja nggak mau sahur. Karena kenapa? Itu menyerupai ibadahnya orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani mereka puasa, tapi mereka kalau puasa tidak ada makan sahurnya. Lihat, dalam hal ibadah kita disuruh apa?
menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Begitu juga ketika Rasulullah diperintahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa, Umahat? Hari Asyura tanggal berapa? Hari Asyura tanggal berapa? 10 Muharram. Ketika turun perintah untuk puasa di 10 Muharram, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini itu hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka meyakini 10 Muharram itu Allah selamatkan Nabi Allah Musa beserta Bani Israel dari kejaran tentara Firaun. Akhirnya mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Apa kata Rasulullah? In syi'na, seandainya aku masih hidup di tahun yang akan datang, la asumanna yaumat tasik. Kita akan puasa di tanggal 9 Muharramnya. Lihat, dalam rangka apa, Umahat? Menyelisihi orang-orang Yahudi yang mengagungkan 10 Muharram saja. Dalam hal ibadah yang lain apa? Waktu-waktu ibadah. Rasulullah melarang kita tidak ada sholat sunnah setelah asar sampai terbenam matahari, tidak ada sholat sunnah setelah subuh sampai matahari meninggi sepanjang 1 tombak. Rasulullah jelaskan alasannya dalam hadis Bukhari, li'anna syamsa baina qarnai syaitan. Karena matahari pada saat itu berada di antara dua tanduk syaitan, yasjudunal kuffar lisonabihim. Orang-orang kafir sujud kepada berhala-berhala mereka. Makanya mayoritas ulama, mayoritas ya, mereka mengharamkan sholat sunnah apapun secara mutlak setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Karena kenapa? Itu akan menyerupai orang-orang kafir musyrik. Dalam hal ibadah, waktunya dilarang oleh syariat, nggak boleh sama dengan waktu ibadahnya orang-orang kafir. Dalam hal ibadah juga, ketika disyariatkan azan, sejarahnya gimana? Sejarahnya Rasulullah mengumpulkan sahabat. Kira-kira apa yang akan kita gunakan untuk memanggil orang-orang sholat? Kalau sudah datang waktunya, kita pakai apa nih memberi tandanya? Zaman dulu belum ada speaker toa. Zaman dulu belum ada mikrofon. Zaman dulu belum ada apalagi yang bisa mengumumkan. Makanya akhirnya Rasulullah mengajak diskusi para sahabat. Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, kita pakai trompet saja supaya orang dengar kalau sudah tiba sholat, oh berarti trompetnya bunyi. Kata Rasulullah, hadza min amril Yahud. Itu tradisinya orang-orang Yahudi. Rasulullah yang bilang, niup trompet itu tradisinya siapa? Orang Yahudi. Hari ini yang buat trompet, yang jualan trompet, kaum muslimin. Nah, ini kan menyedihkan sekali. Padahal Rasulullah sudah sebut trompet itu tradisi orang Yahudi. Ada yang mengusulkan lagi pakai lonceng saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, huwa min amrin nasara. Sampai akhirnya
sahabat yang namanya Abdullah bin Zaid pulang sambil memikirkan apa ya yang bisa kita gunakan untuk memberikan tanda masuknya waktu sholat. Akhirnya bermimpi. Dan mimpi ini disampaikan kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Lihat, syariat ini tidak mau menyamai apa? Tradisinya orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir. Itu dalam hal ibadah, dalam hal muamalah. Syariat ini juga tidak mau menyamai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa contohnya? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang Yahudi itu kalau istri-istri mereka dalam keadaan haid, mereka nggak mau makan bareng istrinya, mereka nggak mau tidur bareng istrinya, mereka nggak mau tinggal satu atap bersama istrinya." Makanya orang Yahudi kalau istrinya haid, istrinya ditaruh di teras, dibuatin kandang. Nggak mau mereka tidur bareng, tinggal bareng, duduk bareng, makan bareng, nggak mau. Makanya kan itu sebab turunnya firman Allah, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita yang haid. Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid." Katakan darah haid itu darah kotor, maka jauhilah ya perempuan tersebut pada saat perempuan itu dalam keadaan haid. Tapi maksudnya nggak seperti orang Yahudi. Rasulullah menafsirkan yang dimaksud menjauhi di sini kullu syai'in yajuz illa nikah. Kalian boleh melakukan apapun kepada istri kalian yang haid kecuali nggak boleh melakukan hubungan badan saja. Jadi jelas tuh kita disuruh menyelisihi apa? Orang-orang kafir musyrik. Sampai dalam perkara apa? Muamalah. Dalam hal penampilan ummahat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, "Innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum." Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak menyemir uban-uban mereka, maka selisihilah mereka, kalian semir uban-uban kalian. Jadi ummahat kalau sudah tumbuh uban putih semir. Tapi selain warna hitam. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Ghayyiru hada illa sawa." Kalian boleh ubah uban-uban kalian ini selain dengan warna hitam. Berarti pakainya warna apa? Kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan. Karena kenapa, Umar? Karena suami itu kalau istrinya sudah mulai tumbuh uban putih, jadi kurang tertarik. Ya, makanya kenapa tetap? Ya, ini berlaku untuk laki dan perempuan. Sampai ada sebagian ulama yang membolehkan warna hitam khusus untuk perempuan supaya tetap membuat menarik suaminya. Tapi pendapat mayoritas ulama tetap warna hitam tidak boleh baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Yang boleh warna selain hitam. Jadi itu sunnah ummahat. Tapi dibukanya di hadapan suaminya saja. Gak kayak ABG sekarang kan. Rambutnya di pirang-pirangin sengaja. Tapi ternyata itu dia buka auratnya di luar.
Billah, itu malah dosa besar. Padahal kalau itu untuk suaminya saja, supaya suaminya tambah membuat tertarik kepadanya, itu sunnah umat. Ya, jadi diubah ubannya selain dengan warna hitam, dan ini untuk menyelisihi siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis ini umat diucapkan Rasulullah pada saat Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriyah. Pada saat Fathu Makkah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, siapa bapaknya Abu Bakar? Abu Quhafah. Bapaknya Abu Bakar kan masih kafir, dipanggil sama Rasulullah. Maka dihadirkan tuh bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah, di hadapan Rasulullah. Ketika dihadirkan ternyata seluruh rambutnya tuh panjang, putih semuanya. Begitu juga bagian jenggotnya yang panjang itu putih semuanya. Makanya Rasulullah mengucapkan hadis ini. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak menyemil uban mereka, maka selisihilah kalian. Kita justru disuruh apa? Menyemil uban-uban kalau sudah putih. Ini dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lihat umat, dalam hal penampilan tuh kita disuruh menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Karena mengikut-ngikuti mereka, mengekor-ngekor mereka, itu sama dengan memberikan loyalitas kepada mereka. Dan ini bisa jatuh kepada apa? Kekufuran. Nah, ini kenapa dalil ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, karena di antara sebab yang menjadikan sebagian muslim jatuh dalam kekufuran, mereka murtad dari agama Islam ini, ketika mereka memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Ini maksudnya umahat, sisi pendalilannya. Karena memberikan loyalitas kepada orang kafir itu bisa menjatuhkan seseorang pada kekufuran dan juga kemusyrikan. Ini dalil yang keempat. Kita ambil faidah-faidah hadis ini. Yang pertama, pengarang kitab ini menyatakan di antara umat ini ada yang menyembah kepada berhala, karena sesungguhnya mengikuti tradisi ritual ibadah orang kafir itu bisa menyebabkan umat ini jatuh kepada kekufuran. Maka Rasulullah mengingatkan ini sebagai peringatan, jangan sampai kalian termasuk yang dikabarkan Rasulullah ini. Yang kedua, hadis ini juga memberikan faedah peringatan agar tidak mengikuti ritual ibadah kebiasaan orang-orang kafir. Yang ketiga, selayaknya kita mengetahui apa saja itu tradisi, ritual-ritual ibadah orang kafir, supaya kita tidak terjerumus mengikuti tradisi dan kebiasaan mereka. Karena kita diperintahkan selalu untuk menyelisihi segala tradisi dan kebiasaan mereka. Yang keempat, isti'zamu hadzal amri inda sahabat. Perkara yang Rasulullah sebutkan itu begitu besar di hati-hati para sahabat. Karena Rasulullah menyatakan kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Akhirnya mereka bertanya, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Maka mereka ingin menyatakan sesungguhnya mengikuti kebiasaan
orang-orang kafir itu perkara yang besar yang harus dijauhi kaum muslimin. Yang kelima, faedah yang juga diambil dari hadis ini, ya, bahwasannya seorang hamba itu dia terikat dengan perjanjian. Perjanjian apa? Antara dirinya dengan Allah, antara dirinya dengan Rasulullah yang diutus kepadanya. Apa itu perjanjiannya? Dia harus komitmen berpegang teguh dengan ajaran yang hak yang diajarkan syariat Islam. Sebaliknya, perjanjian itu adalah dia harus berlepas diri dari segala tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Ini merupakan apa? Ikatan perjanjian kita dengan Allah, dengan Rasulullah. Kita hanya memberikan loyalitas kita, kecintaan kita kepada Allah, Rasulullah, dan orang beriman, dan kita berlepas diri untuk tidak mencintai, sebaliknya membenci orang kafir dan juga membenci tradisi dan kebiasaannya orang kafir. Ini faidah-faidah dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dalil yang terakhir, dalil yang kelima. Ini agak panjang membahas, tapi ini dalil yang paling jelas semua. Dalil yang paling jelas yang ada di antara umatku yang mereka menyembah kepada berhala, mereka murtad dari agama Islam ini. Rasulullah langsung sebutkan dalam hadis ini. Kita baca hadisnya. Wali muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih. An Thauban radhiyallahu an, dari sahabat Thauban, semoga Allah meridai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawariyal arda faraitu wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa u'titul kanzaini al-ahmara wal abyadha. Sampai sini dulu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Rabbku Allah Azza wa Jalla telah menghimpunkan untukku bumi ini. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Rabbku telah menghimpunkan bumi untukku. Sehingga kata Rasulullah, aku melihat, aku menyaksikan kekuasaan umatku sampai kepada bumi bagian barat dan juga bumi bagian timur. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku sampai kepada seluruh bagian bumi yang dihimpun untukku tersebut. Dan aku diberikan dua harta simpanan. Apa itu? Al-ahmar wal abyad. Yang merah dan juga yang putih. Yang dimaksud merah di sini umahat, yaitu kerajaan yang ada di Syam, Romawi. Yang dimaksud putih adalah kerajaan Persia. Ini maksudnya kaum muslimin memang sudah dikabarkan mereka mampu untuk apa? Negara superpower besar saat itu Romawi dan juga Persia. Dan nanti kaum muslimin akan menguasai apa? Seluruh bagian timur dan barat dari bumi ini. Kemudian kata Rasulullah, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin wa alla yusallita alaihim aduwan
min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammatin wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da wa yasbi ba'duhu ba'da yaz'um. Sampai sini dulu ya. Kata Rasulullah, dan sesungguhnya aku telah meminta kepada Allah. Lihat, Rasulullah berdoa nih, minta kepada Allah. Apa yang Rasulullah minta? Sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan karena sebab paceklik. Apa paceklik, umat? Kekeringan yang merata. Jadi Rasulullah sudah memohon kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan karena sebab apa? Paceklik yang merata, akhirnya mereka kelaparan seluruhnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga minta kepada Allah agar umatnya tidak dijadikan dikuasai oleh musuh seluruhnya, dan musuh itu akan merampah mereka. Berarti berapa doanya Rasulullah? Dua. Yang pertama, Rasulullah minta agar umatnya tidak dibinasakan dengan cara apa? Mengalami paceklik yang berkepanjangan, akhirnya mereka mati kelaparan. Yang kedua yang Rasulullah minta agar Allah tidak menjadikan orang-orang kafir atau musuh-musuh kaum muslimin mereka menguasai kaum muslimin dan merampas daerah-daerah kaum muslimin secara keseluruhan. Ingat ya, secara keseluruhan, bukan sebagian. Karena yang didoakan Rasulullah ini secara keseluruhan, ya Allah, jangan sampai orang kafir menguasai kaum muslimin secara keseluruhan. Doanya Rasulullah dikabulkan gak nih? Dikabulkan tidak umat? Iya, Allah kabulkan. Makanya Allah menjawab. Ya, Allah pun menjawab. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu, atau aku telah menetapkan keputusan. Bila aku telah menetapkan suatu keputusan, maka keputusan itu tidak bisa ditolak lagi. Maksudnya kalau Allah sudah menetapkan takdir, maka tidak akan bisa ada yang merubah takdir tersebut. Kemudian kata Rasulullah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, aku tidak akan membinasakan umatmu dengan paceklik yang merata. Kemudian juga kata Allah, aku tidak akan menjadikan musuh selain mereka, yaitu kaum muslimin. Mereka bisa menguasai kaum muslimin secara keseluruhan. Artinya, Rasulullah menjamin ini melalui jawaban doanya dari Allah bahwa kaum muslimin tidak akan dikuasai secara keseluruhan oleh orang, kecuali musuh-musuh dari kalangan kalian sendiri. Maksudnya musuh-musuh yang kaum muslimin itu ada dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya, setelah menjawab doa Rasulullah, aku tidak akan menjadikan musuh dari selain mereka menguasai kalian kaum muslimin sehingga musuh itu bisa merampas daerah kalian, walaupun musuh berkumpul dari berbagai penjuru bumi sampai
mereka umatmu justru membinasakan sebagian yang lain. Rasulullah sudah mengabarkan juga nih, kaum muslimin itu menjadi terkalahkan oleh orang kafir karena ada kaum muslimin yang justru dia memang pengen menghancurkan sebagian kaum muslimin yang lain. Akhirnya apa? Dia kerjasama dengan orang kafir untuk menghancurkan apa? Menghancurkan kaum muslimin yang lain. Nah, ini kan terjadi nih apa yang dikabarkan Rasulullah. Sebagian kaum muslimin menghancurkan kaum muslimin yang lain supaya dia dapat jabatan, dia dapat harta, dia dapat kekuasaan. Akhirnya apa? Dia sampai minta pertolongannya kepada siapa? Orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin yang lain ini. Subhanallah. Apa yang dikabarkan Rasulullah betul-betul terjadi hari ini. Ada sebagian kaum muslimin ingin meraih kekuasaan ke kaum muslimin yang lain, dia minta tolongnya kepada orang-orang kafir. Akhirnya apa? Akhirnya ini yang membuat kaum muslimin hancur. Kaum muslimin berpecah belah dan mereka saling berebut kekuasaan di antara mereka. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya, nah ini riwayat yang selanjutnya. Warahul Burqani fi sahih. Diriwayatkan oleh Imam Burqani dalam kitab Sahih. Wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyin min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Dawud dan Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Dalam riwayat Barqani kata Rasulullah, sesungguhnya yang paling aku takutkan akan menimpa kalian umatku nanti adalah munculnya al-a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan kalian. Siapa yang dimaksud di sini, umat? Baik umaroknya maupun ulamanya. Jadi yang ditakutkan Rasulullah munculnya apa? Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yaitu pemimpin negaranya, tokoh masyarakatnya, orang yang dipanutinya, tokoh-tokoh panutannya malah menyesatkan. Itu yang ditakutkan Rasul. Pemimpinnya, tokoh-tokoh panutannya menyesatkan. Yang kedua, yang dimaksud dengan a'immah di sini para ulama-ulamanya. Orang-orang yang berilmunya, mereka orang-orang yang menyesatkan. Ini yang Rasulullah takutkan. Dua ini, munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, tokoh-tokoh panutan yang menyesatkan. Yang kedua, munculnya ulama-ulama ulama-ulama yang cari kedudukan di hati-hati manusia, cari kekuasaan, cari harta. Akhirnya mereka menfatwakan tanpa ilmu. Hari ini terjadi. Ya, tokoh-tokoh panutannya menyesatkan, ulama-ulamanya juga menyesatkan. Ini yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, akan muncul di kalangan umat.
Kemudian jika pedang telah diangkat oleh sebagian umatku, maka pedang itu tidak akan diangkat lagi sampai hari kiamat. Maksudnya nggak ada, disarungkan lagi. Nah ini bahasa kiasan umat. Jadi kalau ada sebagian umat Rasulullah yang sudah mencabut pedangnya, maksudnya ada sebagian umat Rasulullah yang dia memerangi kaum muslimin yang lain, maka itu akan terus-menerus terjadi peperangan di kalangan kaum muslimin dan Allah tidak angkat itu sampai terjadinya hari kiamat. Dan betul kan? Kapan mulai terjadinya? Sebagian kaum muslimin memerangi kaum muslimin yang lain. Kapan terjadinya? Ketika pintu fitnah itu terbuka. Di zaman siapa? Di zaman siapa pintu fitnah terbuka? Terbunuhnya Utsman bin Affan. Muncul di situ firqah-firqah, kelompok-kelompok sesat, yaitu Syiah dengan pendirinya Abdullah bin Sabah yang menghembuskan apa? Fitnah. Utsman itu korupsi, Utsman itu nepotisme, Utsman itu ngambil harta kaum muslimin dari Baitul Mal. Lihat tuh. Akhirnya mereka berontak kan? Mereka kepung rumahnya Utsman. Itu mulai itu. Kaum muslimin memerangi kaum muslimin sendiri. Mereka angkat senjata kepada kaum muslimin. Ketika itu sudah dimulai, Rasulullah mengatakan, enggak akan Allah cabut sampai hari kiamat. Artinya akan terus ini terjadi peperangan kepada sesama kaum muslim. Paham sampai sini, Mbak? Baik. Selanjutnya, kata Rasulullah, wala taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqa hayyin min ummati bil musyrikin, sampai sebagian dari umatku mereka bergabung dengan orang-orang musyrik. Subhanallah, mukjizat Rasulullah hari ini terbukti. Sebagian kaum muslimin bergabung dengan orang-orang kafir. Apa maksudnya? Mereka loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Mereka loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Orang kafir dipuji-puji. Orang kafir dibanggakan. Orang kafir pengen mereka jadikan pemimpin. Terbukti. Ini yang Rasulullah sebutkan. Ya, kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah sampai ada sebagian kaum muslimin yang mereka bergabung dengan orang-orang kafir musyrik. Apa yang dimaksud bergabung? Mereka berikan loyalitasnya kepada orang kafir. Mereka mencintai orang-orang kafir. Mereka berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Mereka puji-puji orang kafir. Mereka bela orang-orang kafir harbi sekalipun. Mereka makan dan minum bareng dengan Israel. Subhanallah. Terbukti itu. Tidak akan tegak kiamat sampai sebagian kaum muslimin mereka bergabung dengan orang-orang kafir. Kemudian kata Rasulullah, nah ini yang jadi pembahasan bab judul ini. Kata Rasulullah, tidak akan tegak pula hari kiamat sampai ada di antara umatku yang mereka menyembah kepada berhala. Jelas sumahat ya.
Kata Rasulullah, tidak akan tegak juga hari kiamat sampai kapan? Di antara umat beliau ada yang menyembah kepada berhala, ada yang jatuh kepada kekufuran dan kemusyrikan. Nah, ini jelas sekali judul yang dibawakan dalam bab ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Bahwasannya kiamat tidak akan tegak. Kiamat tidak akan terjadi sampai kapan? Sampai sebagian kaum muslimin mereka menyembah kepada berhala. Mereka kufur, mereka murtad. Di antaranya apa yang membuat mereka murtad? Mereka jatuh kepada loyalitas kepada orang-orang kafir. Ikut-ikutan ritual ibadahnya orang kafir. Ikut-ikutan ibadah di gereja. Ikut-ikutan ibadah di pura. Ikut-ikutan ibadah di wihara. Bahkan mereka banggakan itu, mereka ikut-ikut ibadahnya orang kafir. Ini mukjizat Rasulullah, bukti kenabian Rasulullah. Apa yang beliau kabarkan terbukti menimpa umatnya hari ini. Sebagian umatnya jatuh kepada kekufuran, murtad dari agama Islam karena mereka memiliki loyalitas kepada orang-orang kafir. Kemudian kata Rasulullah, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathu. Begitu juga kata Rasulullah, nanti akan menimpa umatku munculnya 30 para pendusta. Dalam riwayat lain apa? Salasuna dajjalun kadzabun. Mereka 30 dajjal yang pendusta seluruhnya. Maksudnya dajjal di sini dajjal kecil. Dajjal kecil itu maksudnya para pendusta yang punya pengikut-pengikut yang besar 30. Maksudnya mereka yang mengaku sebagai nabi dan utusan Allah. Apakah 30 ini pembatasan? Bukan, kata ulama. Maksudnya 30 di sini mereka yang pengikutnya banyak. Belum yang pengikutnya sedikit tuh. Di Indonesia kan semua aliran sesat laku dijual. Ya. Apapun itu aliran sesatnya. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku malaikat. Tetap aja ada pengikutnya. Ya. Ada mahasiswa lagi perguruan tinggi Islam, ya, masuk kuliah jurusan akidah filsafat, lulus semester 8 ngaku jadi nabi. Subhanallah. Ya, betul nih kata Rasulullah, nanti akan muncul 30 para pendusta. Tapi ingat, 30 bukan pembatasan di sini. Mereka yang pengikutnya banyak ini 30. Adapun yang pengikutnya sedikit itu tidak terhitung jumlah. Yang mereka semua mengaku sebagai nabi. Sedangkan aku, kata Rasulullah, khatamun nabiyyin. Padahal akulah penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Nah, Rasulullah juga ceritakan di akhir hadis ini. Dan nanti senantiasa akan ada sebagian dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran. Mereka lah yang disebut dengan Taifah al-Mansur, kelompok yang menang, kelompok yang dapat pertolongan dari Allah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Rasulullah, orang-orang yang menyelisihi mereka, orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan bisa membahayakan mereka sampai perintah Allah datang kepada mereka.
Ini hadis riwayat siapa? Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Hadisnya panjang banget, berarti faidahnya sekitar 17 faidah. Yang pertama, faidah dari hadis ini, Rasulullah mengabarkan Allah akan menghimpunkan bumi untuk beliau, sehingga beliau melihat bagian bumi sebelah timur dan barat itu adalah kekuasaan kaum muslimin. Berarti faidahnya ini adalah bukti kekuasaan Allah Ta'ala dan bukti kenabian Rasulullah yang beliau mendapat berita ghaib dari Allah Ta'ala. Jadi faidah pertama apa? Bukti kekuasaan Allah. Yang kedua, bukti bahwa kebenaran kenabian Rasulullah karena beliau mengabarkan tentang apa? Berita ghaib. Yang kedua, sesungguhnya kekuasaan umatku sampai pada bagian bumi yang dihimpunkan untukku. Faidahnya ini adalah menunjukkan bahwa kaum muslimin akan apa? Akan menguasai bagian timur dan barat dari bumi ini. Faidah yang ketiga, Rasulullah mengatakan, aku diberikan dua harta simpanan yang warna merah dan warna putih. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, yang dimaksud warna merah itu adalah kerajaan Syam, Romawi. Yang dimaksud putih adalah kerajaan Persia. Kenapa Persia disebut putih? Karena kulit mereka putih-putih. Dan harta mereka yang dominan adalah perak. Sementara kerajaan Syam, harta mereka yang dominan adalah emas. Makanya disebutnya merah. Ini faidah yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah bersabda, aku minta kepada Rabbku agar tidak membinasakan umatku dengan paceklik yang merata. Dan juga beliau minta supaya umatnya tidak dikuasai oleh orang-orang kafir dan mereka merampas wilayah mereka seluruhnya. Yang keempat, ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Yang keempat, faidahnya kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Lihat, Rasulullah sampai mohon tuh kepada Allah supaya umatnya tidak binasa gara-gara kelaparan karena sebab paceklik kekeringan yang panjang. Rasulullah juga memohon supaya umatnya tidak dikuasai oleh orang kafir, diambil seluruh harta dan tempat tinggal mereka. Seluruhnya ya, ini yang menjadi doanya Rasulullah yang menunjukkan kasih sayang beliau kepada umat. Yang kelima, faidah yang bisa kita ambil juga bahwasannya Rasulullah mengabarkan bahwasannya Allah Ta'ala berkata, kalau Allah sudah menetapkan suatu keputusan maka tidak bisa diubah. Ini dalil tentang iman yang benar kepada takdir Allah. Ini dalil bahwa segala apa yang Allah tetapkan tidak ada yang bisa mengubahnya. Faidah yang keenam, Rasulullah SAW bersabda, beliau meminta agar umatnya tidak dibinasakan dengan paceklik yang merata. Kata Imam Nawawi, paceklik itu hanya terjadi pada sebagian negeri kaum muslimin saja.
Adapun seluruh kaum muslimin tidak pernah ditimpa yang namanya paceklik. Ini jadi dalil doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketujuh, faidah yang juga kita ambil, doa Rasulullah juga dikabulkan oleh Allah ketika minta apa? Supaya kaum muslimin seluruhnya tidak dikuasai oleh orang-orang kafir sehingga mereka merampas harta dan kekuasaan kaum muslimin. Ini juga doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedelapan, Rasulullah berkata, aku khawatir, yang paling aku takutkan, kata Rasulullah, munculnya pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh panutan, ulama yang menyesatkan. Sudah ada pertanyaan, berarti disuruh berhenti ini. Ini faidahnya bahwa Rasulullah sangat takut munculnya apa? Pemimpin, panutan-panutan, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ini menunjukkan umat orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada bid'ah, yang mengajak kepada kemaksiatan, maka itu yang ditakutkan Rasulullah akan muncul di kalangan umatnya. Jadi Rasulullah khawatir akan takut kepada siapa? Dari kalangan umatnya, mereka suka ngajak orang kepada kesyirikan. Mereka ngajak orang pada perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Mereka ngajak orang untuk berbuat kefasikan dan kemaksiatan. Ini faidah yang ke-8. Faidah yang ke-9. Rasulullah berkata, jika pedang sudah diangkat oleh umatku, maka tidak bisa disarungkan lagi. Maksudnya tidak Allah angkat sampai hari kiamat. Dijelaskan oleh ulama, ketika sudah terjadi pembunuhan yang dimulai dari zaman siapa tadi? Utsman bin Affan, maka itu akan terus terjadi sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin akan memerangi kaum muslimin yang lainnya. Yang ke-10, Rasulullah juga mengabarkan kiamat tidak akan terjadi sampai sebagian umatnya bergabung dengan orang-orang kafir, maksudnya tadi memberikan loyalitas kepada mereka. Yang ke-11, Rasulullah mengingatkan umatnya akan ada yang menyembah kepada berhala, jatuh pada kekufuran. Ini menunjukkan apa? Memang ada nanti sebagian umat Rasulullah yang menyembahnya kepada berhala, walaupun KTP-nya muslim, tapi mereka doanya kepada penghuni kubur. Mereka rajin datang ke dukun. Mereka percaya dengan kesialan-kesialan. Mereka percaya dengan jimat dan benda keramat. Mereka memberikan loyalitas kepada orang kafir ini. Sebagian umat ini jatuh pada kekufuran dan kesyirikan. Yang ke-12, Rasulullah juga mengabarkan akan munculnya nabi-nabi palsu. Mereka pendusta seluruhnya. Walaupun mereka menganggap kami ini bukan nabi terakhir, tapi kami ini nabi. Nah, tetap aja ya, mereka muncul setelah umat Rasulullah, maka mereka dianggap pendusta. Makanya nggak boleh seorang muslim meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Walaupun dia meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ketika dia meyakini ada nabi setelah Rasulullah,
itu juga kekufuran karena Rasulullah yang mengatakan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah aku. Ini yang ke-12. Yang ke-13, Rasulullah SAW mengabarkan akan ada di antara umatnya yang senantiasa berada di atas kebenaran. Inilah Taifah al-Mansurah. Mereka kelompok yang memiliki prinsip beragama yang benar, mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Mereka lah yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Yang ke-14, Taifah Mansurah ini, Rasulullah kabarkan, mereka kelompok yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah ini, mereka tidak akan bisa dimudaratkan oleh musuh-musuh mereka. Maka mereka yang berpegang teguh dengan jalan hidupnya para sahabat sunnah Rasulullah, mereka nggak akan bisa dimudaratkan. Dan yang ke-15, Rasulullah SAW menyampaikan mereka tidak akan bisa dimudaratkan sampai perintah Allah datang, maksudnya nanti di hari kiamat Allah akan kirim angin yang wangi. Yang angin itu akan mematikan ruh-ruh orang yang beriman di mana saja mereka berada. Maka nanti pada hari kiamat Allah akan kirimkan angin yang sepoi-sepoi yang akan mematikan orang-orang beriman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi yang cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, Bismillah. Pernah baca hadis kalau uban nanti di akhirat akan bersinar, nah bercahaya maksudnya. Jika disemir, apakah masih bisa masuk dalam hadis tersebut? Nah, ini yang harus difahami dengan benar. Banyak yang salah paham. Maksudnya, uban itu akan jadi cahaya pada hari kiamat. Itu larangan untuk mencabut uban. Jadi ummahat jangan disuruh anaknya cabutin ubannya. Satu uban 10.000. Makin senang anaknya, ya, maka jangan. Karena hadis yang menyatakan uban akan jadi cahaya pada hari kiamat selama dia tidak mencabutnya. Kalau dia cabut, hilang cahaya tersebut pada hari kiamat nanti. Adapun menyemirnya itu sunnah Rasulullah. Rasulullah yang merintahkannya, kita disuruh menyelisihi Yahudi dan Nasrani dengan cara apa? Menyemir uban-uban kita. Maka uban itu akan tetap jadi cahaya pada hari kiamat nanti. Karena yang dimaksud di sini larangan untuk mencabut uban karena uban akan jadi cahaya pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana dengan ziarah ke makam alim ulama, ajengan para wali, bahkan tidak sedikit grup pengajian ikut apa ini? Ziarah ke makam-makam tersebut. Ana sering sampaikan ini, hukum asalnya ziarah kubur itu sunnah. Tapi ziarah kuburnya yang benar, yang sesuai dengan tujuan disyariatkannya. Apa tujuan disyariatkannya ziarah kubur? Untuk mengingat kematian
dan mendoakan para penghuni kubur. Ini tujuannya. Tapi sebagian kaum muslimin, kalau dia memilih ziarah ke makam-makam tertentu, berarti dia pengen ada hajat tuh. Apa hajatnya? Oh, kalau saya ziarah ke makam wali fulan, nanti doa saya mustajab. Ini yang namanya syirik. Karena kenapa? Karena dia meyakini kalau saya doanya kepada wali fulan, nanti doa saya akan dikabulkan. Gak boleh. Orang ziarah ke makam Rasulullah saja yang jelas-jelas disyariatkan, kita nggak pernah tuh diperintahkan minta hajat kita kepada Rasulullah. Ketika kita ziarah kubur ke makam Rasulullah, kita cuma disyariatkan apa? Mengucapkan salam kan kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sudah, ya, maka nggak lebih dari itu. Nah ini sebagian kaum muslimin, kalau mereka ziarahnya ke makam-makam tertentu, berarti mereka punya hajat-hajat tertentu. Padahal ziarah ke makam siapapun itu sudah termasuk sunnah. Kita mau ziarah ke makam, ya, orang tua kita, ke kerabat kita. Yang penting tujuannya dapat tuh. Yang pertama mengingatkan kepada kematian, yang kedua mendoakan penghuni kubur tersebut. Jadi nggak usah jauh-jauh ziarah rumah, ziarah ke Surabaya, pakai pesawat ziarahnya, ya, pakai bis lagi, nggak perlu. Karena selama tujuannya dua tadi tercapai, nggak usah jauh-jauh ziarahnya, ya. Cukup kita berziarah ke makam-makam kaum muslimin, yang penting dua tujuan ini dapat. Kita mengingatkan kita kepada kematian, kepada kampung akhirat kita, dan mendoakan seluruh kaum muslim yang sudah wafat dan dikuburkan di pemakaman tersebut. Jadi ingat ya, ziarah kubur itu hukum asalnya apa? Sunnah. Tapi bisa berubah jadi syirik tadi. Kalau dia ke kuburan, minta-minta ke penghuni kubur. Wahai penghuni kubur, saya sudah lama ini nggak dapat jodoh. Datangkan jodoh kepada saya. Wahai penghuni kubur, bisnis saya lagi kurang lancar ini. Berikanlah saya kemudahan agar rezekinya jadi lancar. Nah ini jatuh kepada syirik akhirnya. Makanya kita nggak pernah menghukumi haram ziarah kubur. Selalu kita katakan ziarah kubur itu sunnah kalau tujuannya benar tadi. Tapi bisa berubah hukumnya jadi syirik dan haram kalau tadi dia minta-minta kepada penghuni kubur tersebut. Apalagi dia anggap itu kuburan keramat. Dia bawa tanah kuburannya ke rumah. Dia bawa batu-batu yang ada di kuburan tersebut. Nah, pernah dipraktekkan para sahabat kalau mereka ziarah kubur tujuannya dua saja tadi, mengingatkan pada kematian dan juga untuk mendoakan para penghuni kubur tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ziarah ke makam Rasulullah ya disunnahkan. Ya, tapi tadi cukup dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Cukup. Atau bersalawat untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup ziarah kubur ke makam Rasulullah, cukup itu sih. Gak perlu berdoa di depan makam Rasulullah. Gak perlu sampai sholat di depan makam Rasulullah. Gak ada syariatnya. Maka cukup kita bersalawat ketika berziarah ke makam Rasulullah. Afwan izin bertanya Ustaz, apakah berpuasa di hari Jumat saja atau di hari Sabtu saja? Apakah termasuk menyerupai orang kafir? Mohon pencerahan. Iya,
Yang termasuk menyerupai orang kafir itu berpuasa di hari Sabtu saja. Karena hari Sabtu itu hari yang diagungkan orang-orang Yahudi. Kata mereka, hari Sabtu itu Tuhan lagi istirahat. Ya, makanya kata mereka, kita juga istirahat dari pekerjaan-pekerjaan kita. Makanya kan mereka nggak boleh kerja tuh di hari Sabtu, nggak boleh ngambil ikan. Tapi mereka pintar dan licik, pancingannya sudah ditaruh di hari Jumat. Hari Sabtu mereka nggak ambil, hari Minggunya mereka ambil. Ya, makanya akhirnya mereka apa? Dikutuk jadi apa? Monyet itu, monyet dan babi. Jadi di hari Sabtu saja yang itu menyerupai apa? Orang Yahudi. Makanya Rasulullah melarang berpuasa di hari Sabtu saja harus ditemani dengan hari Jumat atau hari Ahadnya. Kecuali puasa Daud ya. Kalau dia puasa Daud kan memang selang-seling, maka itu diperbolehkan. Adapun puasa hari Jumat dilarang karena hari Jumat itu hari rayanya kaum muslimin. Itu pun dilarangnya kalau puasa Jumat sendirian. Maksudnya dia nggak puasa hari Kamis dan Sabtunya. Tapi harus didampingi. Kalau mau puasa Jumat harus puasa di hari Kamisnya atau di hari Sabtunya. Allahu a'lam bishawab. Jika seseorang menyemir rambutnya, apakah uban yang disemir tersebut bisa jadi cahaya? Sama tadi, tetap jadi cahaya. Karena larangannya yaitu tidak mencabut uban. Apakah yang menyebabkan setan takut kepada Umar? Karena ketakwaan dan rasa takut yang besar kepada Allah. Ini menurut sebagian ulama. Orang yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah, syaitan pun akan takut kepadanya. Makanya dalam hadis kan, kalau Umar lewat satu jalan, ketemu sama syaitan, syaitan akan milih jalan lain. Karena kenapa? Umar itu rasa takutnya begitu besar kepada Allah. Beliau itu orang yang nangis selalu di sepertiga malam. Makanya di antara ciri-ciri fisiknya Umar apa? Di bagian matanya itu, di sininya ya, itu hitam-hitam. Ya, bayangin nangisnya Umar sampai membuat bagian pipi beliau hitam di bawah matanya. Nah, kebayang tuh sebanyak apa air matanya Umar dan sekualitas apa nangisnya Umar sampai membuat pipinya hitam. Yang itu menunjukkan rasa takut beliau kepada Allah yang begitu besar. Makanya sempat Ibnu Jauzi meriwayatkan perkataan Umar bin Khattab, "Lau matal ghanamu fil furat." Seandainya ada seekor kambing yang mati tergelincir gara-gara jalanannya licin atau di situ ada bambu-bambu yang akhirnya menjadikan kambing ini jatuh ke sungai Efrat, aku takut Umar akan ditanya tentang masalah itu pada hari kiamat. Bayangin Umar, kambing dipikirin sama Umar. Ini jalanan sudah bolongnya besar kayak apa, didiemin. Ya. Umar tuh takut dihisap gara-gara kambing kepleset jatuh ke sungai Efrat mati. Umar takut tuh dihisap gara-gara gitu. Bayangin Umar, kambing masih dikhawatirin sama Umar, apalagi manusia. Ya, makanya ini menunjukkan rasa takut yang besar kepada Allah Ta'ala. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita beribadah di dalam rumah atau di halaman rumah orang kafir? Saya seorang pedagang,
kebetulan yang punya lapak orang kafir. Saya setiap hari sholat di depan pintu rumah. Boleh atau tidak? Ini dirinci rumah. Yang pertama, kalau ingin sholat di rumah orang kafir, maka harus dipastikan di dalam rumah orang kafir tersebut tidak ada foto-foto makhluk bernyawa dan tidak ada atribut-atribut orang kafir. Contohnya, nggak ada salib di rumahnya, nggak ada foto Bunda Maria, nggak ada foto Yesus yang mereka anggap itu kan ada ya fotonya. Kalau itu ada fotonya, nggak boleh sholat di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ingin sholat di rumah orang kafir itu pastikan orang kafir itu nggak melihara anjing. Karena kalau dia pelihara anjing, itu pasti bagian manapun akan terkena najis. Dan najis anjing itu tidak akan suci. Sampai kapan? Dicuci 7 kali, 1 kalinya dengan tanah. Maka kalau di rumah itu ada anjingnya, jangan sholat di situ. Maka harus sholat di luar rumah tersebut. Ya. Kalau dua ini terpenuhi, maka boleh tadi. Kalau dia sholat di depan pintu rumah, dia pastikan orang ini nggak memelihara anjing. Dan di situ juga nggak ada atribut orang kafir, tidak ada foto, gambar makhluk bernyawa. Allahu a'lam bishawab. Bolehkah kita berwisata ke negeri orang kafir? Kalau cuma untuk healing, jalan-jalan, haram hukumnya. Nggak boleh umahat. Kalau cuma untuk jalan-jalan healing. Hukum asalnya, tinggal di negeri orang kafir saja, itu haram umahat. Hukum asalnya. Kecuali dalam keadaan berikut. Yang pertama, dia memiliki hajat. Apa hajatnya? Dia dalam rangka berdakwah, boleh. Dalam rangka berobat, boleh. Dalam rangka menuntut ilmu sains yang di negeri kaum muslimin belum diajarkan, boleh. Tapi tidak boleh tinggal selama-lamanya di negeri kafir. Setelah selesai, hajatnya terpenuhi, sudah dia harus kembali ke negeri kaum muslimin. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "Ana bari'un min kulli muslimin ya'ishu baina zahrayil musyrikin." Kata Rasulullah, aku berlepas diri dari setiap muslim yang dia tinggal di tengah-tengah orang kafir musyrik. Maksudnya dia tinggal di situ tanpa ada hajat dan kebutuhan. Yang kedua, syaratnya dia harus punya ilmu agama dan keimanan yang benar. Yang ketiga, dia tidak untuk tinggal selama-lamanya di negeri kafir tersebut. Sama, jalan-jalan ini apalagi haram, sudah malah nguntungin orang kafir lagi. Ya. Maka kecuali hajat saja tadi. Ya, dalam rangka penelitian itu boleh, riset. Dia mau mengambil riset di negeri kafir, tesisnya, disertasinya, boleh. Tapi selain dalam keadaan hajat, maka itu tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, saya puasa sunnah, seringnya tidak sahur. Apakah itu diperbolehkan? Kalau itu sengaja, makruh, maka yang dibenci. Tapi kalau itu tidak sengaja, itu dimaafkan. Ya, kalau nggak sengaja, tapi masa nggak sengaja terus-terusan, maka harus usahakan sahur. Dan sahur itu mudah, kata Rasulullah, tasahharu walau biju'atin ma. Sahurlah kalian walaupun hanya meneguk 1 kali minuman saja. Jadi tetap usahakan sahur. Karena ini sunnah Rasulullah, mendatangkan keberkahan
dan menyelisihi orang-orang kafir musyrik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, Abdullah bin Sabah munafik penebar fitnah di masa Utsman bin Affan, bukan Abdullah bin Salam. Emang Anda sebut Abdullah bin Salam? Hah? Oh, Anda sebut Abdullah bin Salam ya? Salah, Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah dialah yang menjadi penebar fitnah di zaman Utsman, yang akhirnya terbunuhlah Utsman bin Affan. Dia provokator ya. Jadi mohon maaf salah kalau Anda sebut tadi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam sahabat Rasulullah. Adapun yang dimaksud Abdullah bin Sabah, yang dari sinilah cikal bakalnya berdirinya Syiah. Izin bertanya Ustaz, di luar tema. Saya mau memberi zakat fitri ke khodimat sebesar anggota keluarga saya. Boleh tidak dipakai zakat fitri untuk anggota keluarga khodimat saya? Khodimat saya, pemberian beras dari keluarga saya. Maksudnya ngasih zakat fitrahnya kepada khodimah. Tergantung khodimahnya masuk kategori fakir dan miskin atau bukan. Karena yang berhak menerima zakat fitri hanya fakir miskin saja. Definisi fakir apa, Mak? Dia nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Definisi miskin apa? Dia punya pekerjaan, tapi penghasilannya tidak mencukupinya. Maka dilihat khodimah ini masuk nggak? Apakah dia orang fakir atau dia orang miskin? Kalau dia masuk, maka boleh diberikan zakat fitri kepadanya. Mengenai zakat mal, apakah perhiasan istri dan anak dihitung juga atau tidak? Karena bukan jadi harta suami lagi. Sudah dikasih ke anak dan istri atau dihitung? Zakat itu ibadah individu masing-masing, umahat. Zakat itu bukan ibadah keluarga. Zakat yang ibadah keluarga itu zakat fitri saja. Itu yang nanggung siapa? Suaminya. Tapi kalau zakat mal, zakat harta ya masing-masing. Umahat nih, punya emas 100 gram. Kok 100 gram dikit sekali. Iya lumayan lah ya. 100 gram sudah mencapai nisab belum? Sudah. Nisabnya berapa? 85 gram. Berarti ummahat wajib mengeluarkan zakat emasnya 2,5%. Walaupun itu nggak ada hubungannya lagi sama suami. Itu kan emas koleksinya ummahat. Atau misalnya yang beliin suami. Tapi sudah dikasih ke ummahat, maka ummahat yang tanggung zakatnya. Misalnya ummahat tiap tahun sama suaminya dikasih 10 gram, 10 gram. Hidupnya udah 20 tahun sama suami, jadi berapa? 200 gram. Harus itu dikeluarkan zakatnya. Karena zakat itu ibadah individu. Zakat yang ibadah keluarga hanya zakat apa? Fitri saja. Adapun zakat mal termasuk zakat perhiasan. Dapat yang lebih kuat, perhiasan juga dikenai zakat umahat. Dihitung itu kalungnya, gelamnya, cincinnya. Kalau sudah mencapai 85 gram, maka dia terkena kewajiban zakat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Habis pertanyaannya umahat, kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.